Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang ke-8 di bulan Dzulqa'dah ini. Allah masih memberikan kita limpahan karunia dan nikmat-Nya berupa kesehatan, berupa kesempatan dan kekuatan untuk mendatangi masjid yang kita cintai, Masjid Al-Falah, dalam rangka melakukan sholat maghrib berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan kajian hadis. Salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita, panutan kita, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengikuti sunnah-sunnah. Bapak dan Ibu sekalian, tidak lupa kita mendoakan bagi saudara-saudara kita yang sedang tidak sehat, sakit, khususnya ketua Masjid Al-Falah yaitu Haji dan sahabat ini yang masih berada di rumah sakit sentra medika yang tadi saya kunjungi, dan beliau masih di ruang ICU. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan kesehatan baginya dan kembali kepada kita sehingga dapat kita bertemu kembali bersama-sama. Bapak dan Ibu sekalian, pada malam ini ada beberapa hadis yang saya bacakan dan kita coba pelajari. Masih dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis ke-66. Masih dalam bab sabar, bab al-qadha. Hadisnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah bersabda, saya terjemahkan saja karena panjang hadisnya. Ada 3 orang dari Bani Israel, dan sering dalam hadis itu diceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu, lebih khususnya lagi Bani Israel. Kenapa Bani Israel? Karena Bani Israel tidak semuanya kufur, ada juga yang beriman, dan banyak pelajaran yang kita ambil dari kejadian-kejadian yang telah lampau dan apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Mengapa Allah Subhanahu wa taala murka kepada sebagian mereka atau sebagian banyak mereka? Maka di sini ada kisah-kisah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dalam kehidupan. Ada 3 orang dari Bani Israel. Yang pertama adalah orang yang kusta. Penyakit kusta, penyakit kulit ya, ketika kulit menjadi putih dan juga mungkin gatal atau. Yang kedua adalah orang yang botak, yang tidak punya rambut. Dan yang ketiga adalah orang yang buta. Jadi ada 3 orang dari Bani Israel. Yang pertama, dia kulitnya sakit, kusta. Yang kedua, tidak punya rambut. Yang ketiga, buta. Allah Subhanahu wa taala ingin mencoba mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim kepada mereka malaikat. Ada pertanyaan, apakah mungkin Pak Ustaz di zaman ini Allah mengirimkan malaikat untuk mencoba hamba? Bisa saja. Cuma kita tidak tahu itu malaikat atau tidak. Ya. Misalnya dalam bentuk seorang pengemis misalnya, atau seorang yang tiba-tiba ketika kita susah ada yang menolong kita dan kita tidak tahu siapa orang itu, tidak kita kenal dari mana asalnya. Bisa jadi. Ya. Kemudian malaikat pertama kali mendatangi orang yang kusta. Dia mengatakan, apa yang kau paling cintai, apa yang kau inginkan, apa yang kau paling sukai.
Maka orang yang punya penyakit kusta itu mengatakan yang paling aku sukai adalah warna yang bagus, ya. Karena orang kusta putih, kulit yang bagus, ya. Dan Allah menghilangkan apa yang aku derita, ya. Karena kalau orang sakit kusta dihina, kulitnya berubah bersisik atau seperti ular atau yang lainnya atau putih, ya. Maka ketika ia mengatakan itu, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, menyembuhkannya dari penyakit kustanya dan kembali kulitnya menjadi bagus, ya. Kalau kulit kita sawo matang, tergantung kulit masing-masing. Karena kalau orang barat kulitnya merah atau putih, ya. Merah putih bendera Indonesia, ya. Sawo matang berubah menjadi kulit yang bagus, yang normal. Kemudian malaikat mengatakan, setelah dia menjadi orang yang biasa, yang kulitnya menjadi normal, baik, yang bagus, harta apa yang paling kau sukai? Maka orang ini mengatakan, unta. Yang aku sukai, yang paling aku sukai adalah unta atau sapi. Di sini ada syak, ada keraguan dari rawi. Maka dia diberikan unta yang, ya, yang hamil, unta yang hamil, ya. Asyara artinya hamil. Tinggal nunggu, ya, nanti sekalian ada anak untanya, ya. Kemudian malaikat ini mengatakan, semoga Allah memberkahi engkau dengan unta tersebut. Jadi dia disembuhkan penyakitnya, ya, dikasih kulit yang bagus, kemudian juga dikasih unta. Karena itu adalah harta yang paling ia cintai. Kemudian datanglah kedua kepada orang yang tidak mempunyai rambut, kita bilangnya botak, gitu, ya. Tidak ada selain botaknya, botak setengah, botak semuanya, botak semua, tidak ada rambut sedikit pun. Itu namanya akra, ya. Dan kalau kita ada macam-macam, botak gundul apa, ya gundul, ya, berarti benar-benar gak ada rambutnya, kayak tuyul, ya, dia gak ada rambutnya. Kemudian malaikat mengatakan kepadanya, apa yang kau paling sukai? Apa yang kau paling cintai? Kata orang yang gundul ini, yang botak ini, yang paling aku sukai adalah rambut yang bagus. Dan Allah menghilangkan kebotakan. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar permintaan tersebut, ya, ketika mendengar pernyataan tersebut, menghilangkan kebotakannya dan diberikan rambut yang bagus. Jadi, alhamdulillah kita orang Indonesia rambutnya bagus-bagus. Ya. Dulu saya di Mesir, orang-orang Mesir enggak rambutnya, wah. Karena orang Mesir rambutnya rata-rata keriting, tidak ada yang lurus. Ini sya'rul hasan, rambut yang bagus. Nah, ini tidak keriting, tidak lurus, tidak ada rambutnya. Maka ketika ia bilang yang paling aku cintai adalah rambut yang bagus, maka Allah berikan kepadanya rambut yang bagus. Kemudian ditanya oleh malaikat, harta apa yang paling kau sukai? Harta apa yang paling kau cintai? Maka ia mengatakan, sapi. Yang paling aku inginkan dari harta itu adalah sapi. Maka ia diberikan sapi yang hamil. Jadi cara berpikir dua orang ini adalah bukan uang, tapi adalah hewan. Di mana hewan ini bisa diternak. Kalau diternak nanti banyak, kalau banyak diperah susunya, kemudian dijual. Jadi bukan uang kemudian langsung dihabiskan, bukan. Sama seperti unta bisa diternak. Kalau diternak banyak, dijual satu unta itu mahal, bisa sampai ratusan juta. 10 kali lipat harga sapi. Kalau sapinya sapi Jawa, ya mungkin
10 juta yang besar. Tapi kalau sapinya sapi Australia, sapi dari Australia yang dulu SBY pernah, itu harganya 50 juta. 50 juta. Bahkan lebih, ya, onta 10 kali lipat daripada sapi. Jadi harganya bisa ratusan. Makanya diberikan sapi yang hamil. Jadi unta yang hamil juga sapi betina ya. Kemudian malaikat mengatakan, semoga Allah memberkahi engkau dalam sapi. Nah, ketiga malaikat mendatangi orang yang buta. Kata malaikat, apa yang kau paling suka? Kata orang buta, yang paling aku sukai Allah mengembalikan penglihatanku. Ya, penglihatanku. Maka aku bisa melihat manusia. Ini mata yang Allah berikan kepada kita, itu nikmat luar biasa. Tidak kebayang kalau Allah mencabut nikmat mata ini dari kita. Ya, orang bilang bagus apa enggak? Bagus. Kita cuma oh ya bagus. Tidak ada nikmat. Ya. Orang bilang cakep apa enggak? Cakep, padahal jelek. Jadi mata ini dikenal bedain fulan sama fulan dari mana? Enggak ada. Dikenal dari suaranya. Ya, yang bedain, oh ini bapak saya, ini teman saya si fulan. Dikenal dari suara. Tapi tidak bisa melihat wajah. Cuma bisa mendengar suara. Jadi itu nikmat yang Allah berikan ya, bagi orang yang memiliki penglihatan. Jadi kata orang yang buta ini, yang paling aku sukai Allah mengembalikan penglihatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan penglihatannya. Ya. Kemudian ditanya oleh malaikat, harta apa yang paling kau cintai? Harta apa yang paling kau suka? Kata orang yang telah melihat ini, yang paling aku suka adalah domba. Jadi turun, yang pertama adalah unta, sapi, kemudian maka diberikan domba yang walidan, yang sama tadi, yang melahirkan, fa anta jahadani wa waladaha, dia melahirkan beternak sehingga banyak. Maka tadi orang yang kusta Allah berikan kulit yang bagus, yang mempunyai ladang yang isinya unta banyak, puluhan ratusan, karena diternak terus. Sama orang yang kedua, orang yang botak tadi yang Allah berikan rambut, punya ladang atau punya ternak sapi banyak. Jadi yang satu punya ternak unta, yang satu ternak sapi banyak. Dan yang ketiga itu orang yang buta, yang Allah kembalikan penglihatannya, punya ternak domba. Domba dengan kambing ya. Kalau di domba banyak dia kambing sedikit. Kalau di kita kambing banyak, domba sedikit. Kebalikannya. Kemudian setelah orang ini menjadi kaya, yang satu punya ternak banyak ya. Sekarang juga mungkin banyak orang yang beternak ya. Karena ternak ini salah satu bisnis yang juga menjanjikan ya. Apalagi nanti musim kurban. Kalau dia modal beli kambing sekian ya, nanti ketika musim kurban dijual 3 kali lipatnya. Ya, tadinya cuma harganya 500, nanti ketika musim kurban bisa jadi 1,5 juta atau bahkan 2 juta. Kebanyak ya. Setelah mereka kaya, maka datanglah kepada orang yang kusta seorang yang tidak dikenal. Dalam bentuknya, artinya orang yang tidak dikenal, fi suratihi wa hayatihi. Jadi dia sudah
bebas dari kusta, ternyata datang orang kusta, datang kepadanya. Dia udah sembuh, ada datang orang sakit kusta datang kepadanya. Dia bilang, saya orang yang miskin dan saya sudah tidak punya apa-apa lagi bekal untuk perjalanan. Maka saya tidak bisa minta tolong kecuali kepada Allah dan engkau. Saya minta tolong kepada Allah dan engkau, karena engkau adalah orang yang saya temui. Saya berjalan, saya penyakit kusta. Maka saya meminta billadzi a'taka, dengan nama Allah yang telah memberikan engkau warna yang bagus, kulit yang bagus. Saya minta dengan nama Allah yang telah memberikan engkau kulit yang bagus, bahkan harta. Saya minta 1 onta saja, atau orang miskin, karena saya udah gak punya lagi bekal. Kalau dulu orang musafir itu bisa mengetuk rumahnya, mengetuk rumah orang yang ada di perjalanan. Kalau sekarang orang musafir ngetuk di rumah kita curiga, disangkanya maling nanti. Lapor dulu Pak RT atau apa ya. Dulu orang kalau jalan diketuk pintunya. Siapa Anda? Saya adalah Ibnu Sabil, orang yang melakukan perjalanan. Ibnu Sabil itu artinya bukan anak jalanan, bukan anak jalanan yang ngamen, bukan, atau yang anak pang, bukan. Ibnu Sabil adalah orang yang mengadakan perjalanan dengan tujuan tertentu. Bisa itu pulang ke kampungnya ataupun mencari ilmu dan lain-lain. Nah, ini orang sedang melakukan perjalanan, datang dengan keadaan di mana dulu seperti dia, yaitu dia kusta. Dia bilang, saya orang miskin, saya gak punya bekal lagi, saya minta 1 saja dari unta. Karena kau sekarang udah punya banyak unta, kau sudah ternakkan unta itu menjadi ratusan atau bahkan. Kemudian kata orang yang kusta ini yang kemudian sembuh, al-huququ katsira, banyak yang harus saya lunasi, banyak hak yang harus saya lunasi. Kalau bahasa kita masih banyak biaya gitu. Buat ini, buat anak sekolah, buat dapur, buat bensin, buat macam-macam, buat bangun rumah yang kedua, buat macam-macam, buat perbaikan rumah pokoknya al-huquq katsira Dia bilang banyak biaya, banyak tanggungan gitu. Padahal banyak hartanya, dia mampu, tapi dia bilang seperti itu. Banyak harta, dia bilang al-huquq katsira. Banyak tanggungan, banyak yang harus dilunasi, banyak yang harus dibayar dan seterusnya. Kemudian kata orang yang kusta tadi, dia bilang, seakan-akan aku mengenalmu. Bukankah kau tadinya kusta? Orang menganggap kamu jelek, menjelek-jelekkan kamu fakir, gak punya apa-apa. Allah memberikan kamu kulit yang bagus dan juga harta. Maka orang yang kusta yang sudah kaya ini, yang sudah kulitnya bagus, dia marah. Dia mengatakan, saya punya harta ini, warithu hadzal mal kabiran an kabir. Saya punya harta ini memang dari sananya, dari nenek moyang saya kaya, gitu ya. Kalau kita keturunan darah biru atau darah kuning, kalau darah biru apakah selalu kaya? Memang saya dari nenek moyang saya kaya. Nenek moyang saya kaya. Tapi itu tidak menjamin. Banyak orang yang orang tuanya kaya, anaknya biasa-biasa saja. Sebaliknya, banyak orang yang biasa-biasa saja, anaknya kaya. Anaknya kaya. Jadi ini bukan, dia bilang ini saya memang kaya dari sana. Saya nggak pernah dulunya miskin kemudian kaya. Saya kaya dari sana. Bapak saya, kakek saya memang orang kaya. Kalau kita bahasa kita ini, bapak saya orang borju, orang yang punya tanah, orang yang banyak uangnya, atau orang yang
kaya, miliar. Bahasa kita kekayaannya tidak habis 7 turunan, ya. Soeharto itu punya banyak hartanya, ya, banyak pulau gitu, ya. Sehingga ketika Soeharto ingin jadikan nama jalanan di Jakarta, itu menjadi kontroversi. Karena apakah Soeharto pahlawan nasional atau tidak? Banyak ada yang pro, ada yang tidak. Ya. Kemudian kata orang yang kusta ini yang Allah kirimkan untuk mencobanya, ya. Kalau engkau bohong, ya, engkau bilang engkau kaya memang dari sananya, dari nenek moyang kamu, ya, maka Allah akan mengembalikan engkau seperti semula. Ya. Maka Allah akan mengembalikan engkau seperti semula. Akhirnya orang ini menjadi kusta dan menjadi fakir lagi. Udah kusta, dagangannya nggak laku, orang menjadi jijik dengannya. Akhirnya dia kembali. Kemudian datanglah kepada orang yang ini malaikat juga, kepada orang yang botak tadi yang sudah ada rambutnya. Cuman sekarang dia datang bukan dalam kondisi kusta, dalam kondisi botak. Sesuai dengan apa kondisinya masing-masing. Kemudian sama seperti tadi dikatakan, ya, saya ini orang miskin, saya lagi mengadakan perjalanan, saya nggak punya apa-apa, beri saya 1 sapi saja, ya, beri saya 1 sapi buat bekal saya. Kemudian dia bilang, oh banyak yang harus dibayar. Terus kata orang yang botak tadi, saya seakan-akan kenal kamu, bukan kamu tadinya botak, Allah berikan kamu rambut dan harta. Kata orang yang sudah tidak botak lagi, enggak, saya memang sudah kaya dari sananya, ya. Kemudian kata orang yang botak, ya, yang mencobanya, yang Allah kirim kepadanya, kalau engkau bohong maka Allah akan mengembalikan kamu seperti keadaan. Akhirnya dia menjadi botak lagi. Fotonya rontok lagi itu rambutnya. Tadinya udah hitam, rontok lagi. Gimana nih? Pakai alat rontok? Enggak, langsung rontok, ya. Dan kemudian dia menjadi fakir, ya. Jadi bangkrut dan seterusnya, atau sapi-sapinya mati atau sakit sehingga dia kembali seperti semula. Ya. Kemudian yang terakhir datanglah kepada orang yang buta. Sama, yang datang kepada orang buta, orang yang buta. Dia bilang, saya orang miskin dan ibnu sabil, perjalanan saya nggak punya apa-apa. Saya minta 1 domba saja, ya, supaya saya bisa terus mengadakan perjalanan sampai tujuan. Ya. Kata orang yang telah Allah berikan penglihatan ini, dia jujur. Aku dulu buta seperti kamu, tapi Allah mengembalikan penglihatanku, ya. Maka ambillah yang kau inginkan dan tinggalkan apa yang kau inginkan. Jadi ambil sesukamu, mau ngambil 2, 3, 4 silahkan. Karena dulu saya buta seperti kamu. Allah kembalikan penglihatan saya dan menjadikan aku orang kaya sekarang, ya. Ketika saya melihat kamu, saya merasa kasihan dan saya ingat asal saya. Ambillah yang kau inginkan, ya. Kata dia, fa wallahi, demi Allah, aku tidak akan, ya, membuat kamu payah dengan sesuatu yang aku telah ambil dari Allah Subhanahu wa taala. Akhadtuhu lillah. Oh, ini kata orang yang buta tadi, ya, orang yang datang kepadanya, aku tidak akan membebani kamu dengan sesuatu pun yang kau ambil untuk Allah Subhanahu wa taala, karena engkau ingat asal kamu, ya. Engkau mengakui bahwa nikmat ini Allah berikan kepada kamu. Juga. Wallahi la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillahi azza wa jalla. Baik. Maaf saya ralat tadi, jadi demi Allah aku tidak akan membuat kamu payah dengan
sesuatu yang kau telah ambil, silakan ambil yang kau inginkan. Ada orang yang telah Allah kembalikan penglihatannya. Ketika mau ambil. Pokoknya yang seingin kamu. Kemudian lelaki yang buta ini bilang, gak usah, amsik. Pegang hartamu, sesungguhnya engkau telah diuji dan engkau telah berhasil dalam ujian. Allah Subhanahu wa taala ridho atas kamu dan Allah murka terhadap dua teman kamu. Itu kisah. Bagian kita mungkin pernah dengar, tapi di sini ada beberapa pelajaran yang penting kita. Jadi pertama, Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya mampu mengembalikan atau memberikan kita kesehatan dari yang tidak kita duga. Ya. Ada orang yang berobat ke sini ke situ ya, nggak sembuh. Ternyata sampai rumah ya, kata istrinya, udah obatnya apa? Minum air putih aja, sembuh. Udah jalan yang tidak diduga-duga. Atau karena ketakwaannya, udah berobat ke sini ke sana, nggak sembuh, penyakit kelamin misalnya, akhirnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sembuhkan penyakitnya. Ya, penyakit sifilis, karena dia sering berzina. Dengan dia tobat, Allah sembuhkan penyakit. Jadi poin yang saya ingin tekankan, bahwa dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah mampu mengembalikan kesehatan kita. Dua kisah. Satu orang yang hampir buta. Hampir buta, kalau pakai kacamata, wah susah melihat. Dulu saya punya dosen, itu kalau baca buku kadang sudah susah. Tapi beliau subhanallah hafal sekian hadis. Jadi buku yang beliau ajarkan beliau hafal. Setiap hari dituntun sama saudaranya ganti-gantian gitu, sampai sama temannya, dan temannya pun bosan. Habis dia selalu bergantung kepada orang lain. Hingga suatu hari dia merasa sedih. Aduh, orang-orang sedih, sudah merasa bosan deh. Bentar-bentar minta anterin, bentar-bentar, karena susah melihatnya. Sehingga suatu hari dia bilang, antarkan saya ke masjid. Dia ke masjid, ya, dan itu Masjidil Haram, bukan masjid yang lainnya, tapi Masjidil Haram. Dia bilang, antarkan saya ke masjid. Dia minum zam-zam, dia berdoa, ya Allah. Dia meminta kepada Allah setelah minum zam-zam. Dia berdoa dan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menatap matanya ke atas. Dalam hitungan beberapa menit Allah kembalikan kepada dia. Menangis ketika dia turunkan matanya ke bawah. Dia melihat normal seperti itu dan dibuanglah kacamatanya. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah akan menyembuhkannya dengan keyakinannya dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kisah mungkin telah saya sampaikan di kesempatan lain, di sini belum. Seorang yang mempunyai penyakit tumor. Ini pada zaman khulafa dulu. Tumor namanya sirsam dalam bahasa Arab. Ya, jadi ada orang punya penyakit tumor di palanya, isinya nggak tahu apa, air bisa cairan dan lain-lainnya. Hingga orang tuanya bilang, saya udah nggak mampu lagi ngurusin anak saya. Biarin yang ngurusin dia kakak-kakak. Ya, ada yang ngurusin kakak-kakaknya ada lelaki. 3 orang gantian, malam ini si fulan, malam ini si fulan. Sehingga datanglah pada giliran kakak yang ketiga dijagain, ya, karena kondisinya sudah besar di sini kepalanya, kemudian di lehernya dan di beberapa bagian ada 20 tempat, ya, itu kena tumornya yang paling gede di kepala.
Bayangkan kalau kita punya penyakit tumor di kepala. Kepala kita menjadi besar, ya. Itu ya. Kita aja kalau sakit pusing karena berat kan. Bagaimana kalau tumor? Kalau kita pusing, kepala kita berat. Kalau kita masuk angin, kepala kita berat. Ya. Bagaimana kalau tumor pusing? Orang pusing tapi dalam keadaan tumor. Gimana rasanya? Ya, itu tumor kepalanya ya. Hingga pada suatu malam Ai ditemani oleh kakaknya, kakaknya bilang, wah kayaknya udah gak lama lagi nih, deket ajalnya nih, ya. Dan dia udah merasa kesakitan. Ya. Dan adiknya ini yang bungsu sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia rajin ibadah kepada Allah, ingat kepada Allah, ya, tidak pernah lupa kepada Allah, minta kepada Allah, ya, selalu sholat dan seterusnya. Hingga suatu malam ada kejadian, ya. Ketika adiknya tidur, yang bungsu dengan kakaknya, tiba-tiba dari atap datang seekor kalajengking. Dari atapnya bukan seperti ini, dulu atapnya masih, ya, belum ada genteng dan yang semisal. Kalajengking, ya, kalajengking ini, apalagi kalajengking Arab, ya, terkenal ganas, ya, sekali digigit mematikan, racunnya mematikan. Kalau kalajengking itu turun, ya, dari atap menuju dinding, ya, kemudian mengarah ke adiknya yang sakit tumor itu, tumor ganas, ya, di 20 tempat di tubuhnya yang paling gede kepala. Kemudian kalajengking itu mendekati adiknya dan kemudian digigit di 20 tempat yang ia terkena tumor. Setelah menggigit semuanya, kalajengking itu, apakah ke kakaknya sebelahnya, kakaknya udah takutan nih, melihat kalajengking cuma bisa diam doang gitu. Ternyata kalajengking itu tidak, setelah menggigit adiknya, dia ke atas lagi, ya, melewat dinding dan ke atap dan ya, jadi tidak menggigit yang sebelahnya. Kemudian ketika itu adiknya kepanasan, ya, kepanasan dan akhirnya apa? Akhirnya tumor-tumor yang itu keluar nanah dan darah. Kakaknya bilang lagi, wah ini kayaknya udah deket lagi nih ajal, mau mati. Udah gak ada harapan ya. Adiknya jatuh pingsan dengan kondisi berlumur. Akhirnya kakaknya keluar ngasih info kepada kakak-kakaknya yang dua itu kepada orang tua. Apa kalajengking? Keluar darah dan nanahnya, ya. Saya tinggalin, nggak tahu mungkin sudah mati. Akhirnya pas subuhnya adik membuka pintunya, ya, dengan anggapan adiknya sudah mati. Jadi sudah jatuh, udah pingsan, keluar semua nanah dan darahnya. Ketika dibuka pintunya, ya, apakah adiknya mati? Tidak. Ternyata adiknya sehat. Justru kalajengking itu menggigit 20 tempat dari tempat tumornya, menghilangkan racunnya, bukan meracuninya. Ya. Hilang penyakitnya, ya. Dengan apa? Dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi itu poin penting dari hadis ini, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala bisa menyembuhkan seseorang dari jalan yang tidak dia sangka. Itu bagaimana apabila dia bertakwa. Akhirnya adiknya sholat bersama kakak-kakaknya, sholat subuh berjamaah. Belum ya. Kemudian pelajaran lainnya adalah satu lagi, mungkin setelah itu kan jauh 7 lewat ya, saya kira belum. Pelajaran lainnya adalah bahwa manusia hendaknya mengingat asalnya, ya. Jadi jangan sampai kita lupa asal kita. Kalau dulu kita miskin, kemudian kita kaya, jangan kita lupa sehingga kita takabur. Dibilang, kamu dulunya orang miskin. Enggak, saya udah kaya dari dulu. Ya, coba buktiin. Ya, bapak saya dikubur di mana tuh? Di Purwakarta ya, San Diego Hill atau apa? Ya. Mahal. Ya, dikubur situ 1 miliar pak.
1 M, ya, belum perawatannya ratusan juta, seterusnya 10 juta ya. Masuk pertama 1 miliar ya. Kayak beli villa baru atau rumah baru di sana. Ya. Ternyata tidak. Jadi ketika kita menjadi sesuatu yang berbeda pada awal kita, maka kita jangan lupa tentang asal kita. Ya, kalau kita berasal dari kampung, jangan lupakan kampung itu. Sudah naik jadi DPR, ya, dulunya ramah, ya, sudah jadi DPR, sudah orang jadi kenal. Oh, jadi nggak ramah lagi, jadi nggak kenal lagi. Siapa kamu? Kamu nggak kenal. Mobil saya ada bintang DPR-nya. Kamu nggak kenal mobil saya ada dikawal dengan polisi yang banyak dan seterusnya. Walaupun polisi ditembakin belakangan. Ya, jadi tidak boleh seseorang lupakan. Dan asal manusia itu adalah dari hal yang ini. Alam nakhluqkum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin. Jadi manusia diciptakan dari air yang hina, dari sperma. Jadi manusia jangan sampai dia takabur. Ya. Bisa jadi kalau dia takabur, Allah kembalikan kepada keadaannya yang semula. Itu faidah dari hadis ini. Ya. Ketika takabur, oh enggak, pokoknya saya kaya, dia takabur, Pak minta sumbangan, enggak, ya, karena saya banyak keperluan, ya. Padahal dulu waktu dia miskin, gajinya cuma 200.000, 300.000 itu dicukupin buat anaknya yang 2 dengan istrinya, keluarga. Tapi sekarang gajinya 60 juta DPR atau 100 juta, ya, dia bilang nggak cukup, ya. Cukup, belum buat jalan-jalannya, belum buat beli bajunya, belum keluar negeri, belum kebutuhan ini, belum beli perhiasan dan lain-lainnya. Karena dia takabur, dia lupa, dia sombong kepada Allah, maka Allah kembalikan pada asalnya dan dasarnya, itu orang yang jelek, orang yang dianggap orang tidak baik, orang yang tidak mempunyai apa, orang fakir, orang celah, ya, orang meremehkan dia. Naudzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu ingat pada asal kita, ya, pada asal kita bahwa kita semua dari air yang hina, asal kita bahwa kita dulu tidak seperti sekarang. Kalau kita sekarang sukses, jangan lupa bahwa kita dulu mempunyai orang tua, kita dulu mempunyai teman, ya, yang seperjuangan kita. Dan juga semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Iya. Dari keturunan Nabi Yakub itu kan ada yang taat, ada yang tidak. Yang taat itu kan apa namanya kalau nggak salah Nabi Yusuf ya. Iya. Yang nggak taat itu yang namanya Yakub. Kalau kita melihat asal-usulnya mungkin dari itu dari cerita itu ada yang kufur karena mungkin dia tidak melihat asal-usulnya, yang tadinya mungkin suka dan juga yang tadi anggota itu mungkin sesudah kita turun seperti itu. Satu lagi mungkin orang yang taat, yang bisa juga kelompok. Jadi pertanyaan saya, mungkinkah yang namanya Bani Israel itu kita Bani Israel, tapi ada yang taat? Mungkin kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi pertanyaannya adalah, mungkinkah ada dari Bani Israel yang taat? Pertama, ya, tadi sudah ditegaskan bahwa yang namanya Israel itu Yakub alaihissalam. Jadi nama lain Yakub adalah Israel. Isra artinya abdu, il artinya Allah, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu adalah hamba Allah, yaitu Yakub alaihissalam. Jadi anak-anaknya Yakub itu semuanya disebut dengan Bani Israel, anak-anak laki. Ya, tadi ada Yahuda dan lain-lain, ada yang menyimpang, ya. Jadi keturunan ini kalau mereka mengikuti nabinya, maka itulah yang disebut dengan orang yang taat. Mengikuti nabinya. Jadi kalau dia mengikuti Musa alaihissalam, ya, atau mengikuti Isa alaihissalam, karena Isa juga dari Bani Israel, ya. Jadi Isa bukan orang ras lain, dia dari Bani Israel, sama, ya, keturunan Yakub juga. Jadi mengikuti nabinya. Setelah datang Nabi Muhammad SAW, maka otomatis mereka harus menerima Rasul sebagai nabi terakhir. Dan itu tidak dilakukan oleh Bani Israel.
Kalau dia lakukan, dia jadi Islam. Itu baik. Jadi pertanyaannya, apakah ada orang Bani Israel sekarang yang taat kepada agamanya? Jawabannya tidak ada. Karena kalau dia mau taat, dia harus mengikuti ajaran Bani Israel, ajaran Musa alaihissalam. Ya, dalam Taurat disebutkan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Ya, juga dalam Injil ya, disebutkan bahwa Rasulullah sebagai nabi terakhir. Yang sekarang terjadi kan di vaksin itu kan ada yang kalau kelompok sama dan orang Yahudi Zionis itu kan mungkin asal usulnya sama kan dari itu kan. Apakah itu yang disebut yang benar dari kita juga? Baik. Jadi gini, Hamas itu Palestina. Jadi antara Yahudi itu tidak semuanya Zionis, ya dia terbagi. Jadi Yahudi itu ada beberapa sekte juga, ya. Ada yang keras, garis keras, ya. Ada yang biasa-biasa saja. Ya. Tapi semuanya dalam maghdubi alaihim, ya. Kenapa? Karena mereka tidak mengikuti ajaran Musa alaihissalam. Walaupun sebagiannya mungkin mengikuti. Gitu. Jadi masuknya dalam afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau kufur dengan sebagian Alkitab dan kufur dengan sebagian, beriman kepada sebagian kitab dan kufur kepada sebagian? Mungkin ada hal-hal yang memang benar, ya. Tapi ada hal-hal yang salah, yang jelas-jelas menyalahi ajaran Musa alaihissalam atau ajaran Isa alaihissalam. Ya. Itu tadi kalau misalnya selain kelompok ekstrim daripada Yahudi, ya, yang tidak pro kepada Zionis, itu mungkin dia masih ada rasa kasih sayang terhadap saudaranya, semanusia, sama manusia. Tapi kalau Zionis sudah semuanya dihabisi. Tapi tetap mereka belum menjalankan apa yang diinginkan oleh Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam. Jadi itu perbedaan sekte saja. Ada yang dia keras, ada yang tidak. Ya kalau yang tidak, dia tetap mengamalkan yang ia yakini yang telah sebagian yang besar salah dalam ajarannya, namun mungkin dalam hal ini masih ada ya rasa kasih sayang sesama manusia. Adapun Hamas dan Hamas ada Hamas, ada Fatah, ya. Kalau di Palestina ada dua kubu begitu, dua kelompok. Jadi gitu. Jadi ada yang keras, ada yang tidak. Tapi semuanya adalah tetap keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Karena Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam menegaskan bahwa ada nabi terakhir, ya. Wa qala Isa bin Maryam, ya bani Israil, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday min at-taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Jadi jelas akan datang nabi setelahku yang bernama Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan Pak. Iya. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Mereka dulu awal-awal bilang, wah nanti akan ada nabi seterusnya. Mereka menunggu kedatangan itu. Tapi ketika yang datang nabi itu bukan dari ras mereka, kafaru bihi, mereka. Karena mereka enggak menerima kalau nabi itu bukan dari ras mereka. Jadi Yakub, ya, Ismail alaihissalam, ya, punya dua anak. Yang satu dari jalan Hajar alaihissalam atau dari jalan Sarah itu namanya Ishak, yang dari jalan Hajar namanya Ismail, ya. Nah, yang dari jalan Ishak lahirlah anaknya Yakub alaihissalam. Nah, dari Yakub disebut dengan Bani Israil. Dari jalur Ismail itu lahirlah Nabi Muhammad SAW. Cuman Nabi Muhammad SAW dari keturunan Ismail. Ya, itu sudah dibahas sebelumnya. Mengapa mereka benci? Karena mereka punya anggapan sampai sekarang bahwa Hajar alaihissalam adalah selingkuhan, ya, Ibrahim atau orang yang selirnya atau ya hubungannya anak zina dan seterusnya. Alhamdulillah, itu adalah, jadi sampai sekarang punya anggapan seperti itu. Jadi kalau keturunan Ismail nggak diterima. Kenapa? Karena ras.
karena dia bukan dari jalur Ishak atau Yakub, tapi dari jalur Ismail, bukan dari Siti Sarah. Jadi sebenarnya orang Arab sama orang Israel ini ada masih benar-benar ya, Ya. ibu aja. Iya, lain ibu aja, lain ibu aja. Ya, ya, lain ibu. Kalau orang Indonesia nggak tahu kan. Baik, jika tidak ada kita cukupkan dengan juga faktor